Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lalu kita masih di bab 10 tentang adab bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kemarin sampai kepada orang puasa itu harus meninggalkan perkara yang merusak nilai puasa, merusak pahala puasa, diantaranya ghibah. Kemarin sudah dibahas apa itu ghibah. Selanjutnya kata beliau, wa yajtanibu an-namimata, menjauhi namimah. Wahia namimah itu adalah naklu kalami syahsin, memindah ucapan seseorang fi syahsin pada yang lain, liyufsida bainahuma, untuk merusak keduanya. Wahia min kabairi dzunubi, ini termasuk dosa besar, masuk kabair yang bisa merusak pahala puasa. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda tentang namimah, la yadkhulul jannata namamun, tidak bisa masuk surga namam. Namam itu jamak dari namimah tadi. Orang yang memindah ucapan seseorang untuk diadu. Bahasa kita ini adalah adu domba. Dan kalau kita saksikan itu banyak di reporter ya, atau wartawan itu suka gitu-gitu, nyari minta ucapan supaya terjadi chaos, terjadi permusuhan. Itu yang disebut namimah. Menyelisihi atau bertentangan dengan bimbingan syar'i. Nah, bimbingan syar'i itu kalau melihat aib saudaranya, hendaknya ditutup. Banyak hadis sahih menjelaskan masalah itu. Barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, min hadits Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, bahwa Nabi pernah melewati dua kuburan. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, innahuma, kedua penghuni kubur ini, la yu'adzibani, sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, keduanya tidak disiksa karena perkara besar. Ai fi amrin syakin alaihima, bukan perkara yang berat bagi keduanya. Hanya perkara ringan, cuma karena ringannya itu orang lalai biasanya. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastanzihu minal baudi, yang pertama tidak mensucikan, tidak menjaga kebersihan dari kencing. Wa amal akharu, yang lain, fakana yamshi bin namimah, itu berjalan dengan namimah. Wa namimatu, namimah itu fasadun, namimah itu perusak, lil fardi, bagi individu, wal mujtama'i, maupun masyarakat. Biasanya kacau itu karena ucapan. Apalagi zaman medsos seperti ini, mungkin dia ngerekam sendirian, tapi itu bisa merusak
seluruh negeri bahkan dunia misalnya. Wa tafriqun bainal muslimin, dan namimah itu bisa memecah kerukunan, memecah keharmonisan, memecah persatuan di kalangan muslimin. Wa ilqaun lil adawati bainahum, dan ilqa itu memberikan atau menanamkan permusuhan. Jadi menanamkan permusuhan antara dua orang. Kalau Allah katakan dalam surah Al-Qalam, wala tuti kulla hallafim mahin. Jangan kalian ikuti, jangan kalian taati setiap halaf. Halaf itu orang yang banyak bersumpah. Ini jamak dari halif. Halif, orang yang bersumpah. Kalau sering bersumpah, itu bahasa Arabnya halaf. Hammazin, hammaz itu orang yang melecehkan yang lain, merendahkan yang lain dengan mengerlingkan mata, memicingkan mata. Masya'in binamim, yaitu berjalan dengan namimah. Faman nama ilaik, ini kaidah ya. Barang siapa yang nama ilaika, orang yang menamimai yang lain padamu. Maksudnya ada orang mendatangi kamu, kemudian dia namimai orang lain, merasani orang lain padamu. Kalau ada orang seperti itu, mengadukan, menggibai, menamimai orang lain padamu, nama fika fahdharhu. Maka tentu orang seperti itu akan menamimai kamu, hati-hati. Jangan kemudian kita menyambut, kemudian kita senang mendengar orang ini menceritakan aib saudaranya padamu. Karena kalau orang ini yang sedang menceritakan kejelekan saudaranya padamu, itu dia juga akan menceritakan aibmu pada yang lain. Ini kaidah, man nama ilaika nama fiik. Man nama ilaika nama fiik. Namimah ya. Yang berikutnya, waya jatanibul gisya, menjauhi gis. Gis itu artinya menipu, curang. Fi jami'il mu'amalati, dalam segala muamalah, hubungan. Min bai'in, apakah itu jual beli, wa ijaratin, perdagangan, wa sana'atin, usaha. Walaupun cuma melihara kambing misalnya, atau melihara lele misalnya, atau bikin apa bareng, modal bareng, kerja bareng. Warohnin, rohan itu gadai, wagoiriha atau muamalah lainnya. Wafi jami'il munasihat, demikian juga nasihat-nasihat, wal musyawarah, pembahasan itu tidak boleh ada ghish, nipu. Fa innal ghisya, karena ghish min kabairi dzunub. Ghish ini juga termasuk dosa besar. Ini gampang memang, ini penyakit-penyakit hati. Jadi puasa itu kemarin sudah dibahas, tuh
hikmah puasa, tujuan puasa untuk mensucikan hati dari ini, ghis, namimah, ghibah. Waqad tabarra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi berlepas diri min fa'ilihi, dari pelakunya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man wasyana falaisa minna. Barang siapa menipu kami, maka dia bukan dari kami. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain, man ghassa, barang siapa menipu, falaisa minni, maka dia bukan dari kami. Wal ghissu, al-ghis itu, menipu itu khadi'ah. Khadi'ah itu tipu daya. Nah, wa khianatun, dan khianat. Wa diya'un, dan menyia-nyiakan, melalaikan, lil amanati, menyia-nyiakan amanah. Ini ghis. Ini semua juga penyakit-penyakit hati. Wa faqdun, dan itu faqdun. Faqdun itu perusak lithiqati, kepercayaan bainan nas. Merusak kepercayaan di kalangan manusia. Kalau pernah ditipu, misalnya pernah dikhianati, orang itu tidak akan percaya dan mengembalikan lagi susah. Wa kullu kasabin, setiap upaya minal ghis, yang dengan cara nipu, ya, fa innahu kasbun khabithun, maka itu hasil kerja yang jelek. Nah, kaya tapi nipu. Nah, artinya pekerjaannya halal, misalnya pekerjaan halal, jual beli. Tapi caranya, apalagi kemudian pekerjaan haram, jual rokok misalnya. Jual rokok, orangnya kaya kan, banyak kan penjual rokok itu kaya-kaya. Itu kaya harta, kaya dosa juga karena haram. Fa'innahu kasbun khabithun, itu adalah kerjaan yang jelek, haramun, haram. La yazidu sahibahu, tidak menambah pelakunya, illa bu'dan minallah, kecuali hanya menambah jauh dari Allah. Nah, walaupun dalam masalah agama menipu, ya, ini ajaran Allah, ini ajaran Rasul, maka hasilnya itu hasil yang jelek, itu haram, itu hanya menambah jauh dari Allah. Berikutnya kata beliau, wa yajtanibu ma'azif. Orang puasa itu, ada puasa itu, berikutnya adalah menjauhi ma'azif. Wahya al-alatul lahwi. Ma'azif itu artinya kata beliau alatul lahwi. Alat-alat al-lahwi yang melalaikan. Nah, alat-alat yang melalaikan. Bi jami'i anwa'iha, dengan segala macamnya. Segala alat. Berarti ini alatnya yang dibahas, ya. Seperti kata beliau al-kal'udi. Ud itu mungkin ranting. Asalnya ranting. Ranting di sini maksudnya kayu ditotok dengan kayu. Dan banyak kayu ditotokkan pada kayu. Jadi kalau di kota itu ada angklung. Nah, Pak Mayar apa angklung itu, Pak Mayar? Angklung itu bambu, ya, bambu ditotok-totok itu. Nah, warrobabah, robabah artinya ini rebab. Ya, tahu rebab itu digosok-gosok, digesek-gesek pakai senar biasanya.
Wal konun biola. Wal ini apa? Wal kam najah. Ini juga alat musik gesek kayak gitar kayak gitu. Wal bayanu ini dipencet piano, bahasa kita ini piano. Wal kaman sama ini dengan biola. Ini jenis-jenis alat musik. Semua ini kalau kita bahas fikih ya, di fikih hukum jual beli kayak gini tuh apa? Haram. Misalnya cuma senarnya, ada senar gitar misalnya. Apa hukumnya jual beli senar gitar? Nah, atau cuma jualan alat-alatnya ya, spare part-nya. Tidak jual gitarnya, tidak jual pianonya, cuma jual spare part-nya. Itu kan dibahas secara rinci di fikih. Karena setiap musik itu alat-alat musik ini ada pembahasan secara sendiri. Semua imam 4 itu sepakat atas haramnya. Fa'in wa ghairiha dan selainnya. Ya, kita semua tahu ya kayak drum kayak gitu. Fa'inna hadihi maka semua ini alat-alat musik ini, alat-alat melalaikan ini haramun, hukumnya haram. Ini sepakat para ulama yang 4 itu sepakat ijma. Artinya kalau ada orang yang mengaku berilmu setelah imam mengatakan boleh, itu tidak bisa mengalahkan kesepakatan imam ahlus sunnah. Artinya yang disepakati imam ahlus sunnah itu bisa melemahkan generasi setelahnya. Yang mungkin ada berpendapat boleh. Biasanya yang mengatakan boleh ini orang-orang yang terjangkit pemahaman sufi. Karena di sufi itu meyakini musik itu termasuk ta'abud, termasuk beribadah dengan musik. Karena sufi itu dasar beragamanya mereka itu disebut zawuk, ahli perasaan. Jadi semuanya pakai perasaan. Nah, biasanya mereka mengadakan latihan-latihan konsentrasi dengan zikir-zikir tertentu. Kemudian lampunya dimatikan, kemudian meresapi, kemudian biasanya pakai alat-alat diantaranya musik. Diantaranya ada musik, mungkin sering dengar, mungkin sering lihat yang disebut zafin, bahasa Arabnya zafin, bahasa Indonesianya disebut, bahasa Maduranya, Jawanya disebut cepen. Orangnya muter-muter, ada pakai diiringi musik-musik gambus. Nah, itu bukan dari Imam Ahlus Sunnah, bukan dari ajaran Sunnah, bukan dari ajaran Salaf, itu dari Sufi. Nah, wa tasdadu tahriman dan lebih haram lagi alat musik tadi, ya, wa isman dan lebih besar lagi dosanya. Idza iktaronat kalau digabungkan bilgina dengan penyanyi, dengan lagu-lagu, biaswatin jamilatin dengan suara yang bagus, wa aghani masiratin dan lagu-lagu nyanyian-nyanyian yang mempengaruhi jiwa, merusak jiwa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di
di surat Luqman. Wa minan nas di antara manusia man yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada orang yang membeli. Ishtara, yashtari itu membeli. Lahwun itu kelalaian. Jadi mungkin dia sumpek, mungkin maunya biar roha, biar hati istirahat, tenang. Nah, kemudian dia nyetel musik, itu kebanyakan sudah. Kalau kita masuk di supermarket, di warung-warung, kalau di Indonesia budayanya kalau ada manten itu kan maunya biar hati tenang, hati terhibur. Sumpek mikiri kambing, mikiri lele sumpek, nah mikiri kebun sumpek, nyetel musik gitu ya, ambil ngopi-ngopi layan. Yang gitu Pak Mayar ya kebanyakannya. Jangan begitu. Nah itu dia membeli kan, beli nih. Kalau walaupun cuma HP kan beli itu, pakai kuota kan, pakai pulsa. Ini Allah yang mengatakan, bukan kita-kita. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis. Lahwun tadi yang melalaikan, al hadis perkataan yang melalaikan. Perkataan yang melalaikan banyak ya, selain yang tidak bermanfaat, selain yang bermanfaat itu namanya melalaikan. Perkataan yang melalaikan. Untuk apa itu? Kata Allah, membeli itu. Liyudilla an sabilillah, itu kan jahat berarti ya. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Musik itu. Nggak dengar ngaji, merusak orang ibadah. Nah, kalau di kampung kalau nggak ada mantenan, nggak ada musiknya itu kurang afdol katanya. Dosanya besar padahal. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Mereka itu berbuat tanpa ilmu. Kalau ikuti ilmu nggak ada, karena itu melalaikan. Dan itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Ighathatul Lahafan, beliau mengatakan bahwa musik ini khomernya setan. Apa Mas Johar, khomernya setan? Minumannya setan. Khomernya setan. Iya. Dan itu lebih cepat daripada anggur itu, daripada bintang itu. Kalau minum anggur, minum khamr, minum arak itu masih ada jeda dari minum ke reaksi. Tapi kalau musik ini begitu disetel, itu langsung reaksinya itu langsung, kata Ibnul Qayyim, dimulai dari jempol kaki. Mulai jempol kakinya itu gerak-gerak, ngikuti irama musiknya. Nah, kalau ingin tahu waktu horeg itu Pak, ya zaman horeg itu orang kesetanan itu, setannya orang mabuk kena khomernya setan. Kata beliau lebih cepat reaksinya dari khomer biasa, khomer air. Nah, melebihi reaksinya itu melebihi air. Suara itu. Begitu disetel langsung mencak-mencak walaupun di panggung. Walaupun di jalan-jalan yang horeg itu. Dan itu paling cepat memalingkan manusia dari zikrullah. Sehingga oleh Allah di sini apa dikatakan untuk menyesatkan dari jalan Allah itu, musik-musik itu. Dinasihati saudara kita, keluarga kita. Karena itu pasti menutup zikrullah. Padahal setiap kita ini dalam kondisi tenang, dalam kondisi bahagia kalau selalu zikrullah.
manusia itu pikiran tidak bisa ditaruh, mesti ada pikiran itu selalu, manusia dicipta selalu berpikir, selalu ingat. Kalau selalu ingat kepada Allah, dia kondisi baik-baik, kondisi tenang, bahagia. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan zikrullah. Zikrullah itu 3. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Kalau dengan lisan, misalnya baca Quran, doa, berdakwah, nasihati. Dengan anggota badan, sholat misalnya. Dengan hati ini yang nggak bisa capek dan nggak boleh capek. Karena begitu capek, begitu kosong, di sana ada yang mengintai, yang menunggu kekosongan, menunggu kelalaian, yaitu syaitan dari kalangan jin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejelekan di dada manusia. Kapan dia bisa membisikkan kejahatan? Ketika kosong dari zikrullah. Disebutkan dalam hadis, setan itu punya belalai. Belalainya ini kayak anten, kayak parabola untuk menangkap sinyal kapan orang itu lalai dari zikrullah. Nah, begitu nyetel musik, orang itu sudah keluar dari zikrullah. Dan itu kedustaan orang sufi yang mengatakan, saya mendapati kehusuan, bahkan dia kadang lebih serius kalau dengarkan musik yang tidak bisa dilakukan ketika sholat. Nah, itu tipu-tipu dari setan. Sampai nangis. Nah, ketika dengarkan musik itu. Hatinya larut hatinya. Wayattahidaha huzuan. Nah, dan mereka menjadikan ilmu itu huzuan. Huzuan itu mainan. Jadi agama, ilmu dibuat mainan. Ulaika, kata Allah, mereka itu lahum, untuk mereka adzabun muhin. Allah siapkan azab yang pedih. Nah, jadi hukum musik di kalangan para ulama ahlus sunnah itu haram hukumnya. Sahha, telah benar, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu su'ila an hadhil ayah, bahwa beliau ditanya tentang makna ini, ayat ini. Wa minan nas man yashtari lahwal hadis. Ada manusia yang membeli perkataan yang melalaikan. Faqala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, demi Allah, kata beliau, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada sesembahan selain Allah, huwa al-ghina. Ayat ini adalah, yang dimaksud adalah ghina, musik. Puasa malah nyetel musik, ya. Wasahha, dan juga sahih, wasahha aidan, an Ibni Abbasin wa Ibni Umar, wa dzakarahu Ibnu Katsir an Jabirin, juga sahih bahwa makna ayat ini adalah musik, itu dari Ibnu Abbas, tadi dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, an Jabir, dari Jabir, wa Ikrimah, dari Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid. Nah. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan. Al-Hasan, kalau Hasan saja gini berarti Al-Basri, Imam Tabi'in. Nuzilat hadhil ayatu, diturunkan ayat ini fil ghina. Ayat ini menjelaskan tentang haramnya musik.
wal mazamir dan seruling-seruling. Jadi musik seruling-seruling itu haram. Itu bisa merusak dari zikrullah, bisa mengeraskan hati. Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan minal ma'azif, dari musik. Wa qarranaha bizina. Oleh Rasul disamakan dengan zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yakunanna, pasti akan terjadi, min ummati, dari umatku, aqwamun kaum yastahillunal hirra, yang menghalalkan hirra, kemaluan. Nah, wal harira, sutra, wal khamra, khamar, wal ma'azifa, dan musik. Ini berarti kan perkara haram. Oleh Rasul dikatakan mereka akan menghalalkan. Ada ustadznya JT itu dari itu ya. Ngamuk-ngamuk ketika dikatakan musik itu haram. Karena dia memang penyanyi ya sebenarnya. Rhoma Irama itu yang kita saksikan. Dan selainnya yang sering melantunkan lagu-lagu religi, kata mereka. Sampai dikatakan show-nya itu musik dan dakwah. Itu yang dimaksud oleh Rasul, kaum-kaum yang menghalalkan. Ya. Fal hirru, adapun hirru di hadis ini, al farju adalah kemaluan, wal muradu bihi az-zina. Ada yang dimaksudkan di sini adalah zina. Wa mana yastahilluna ay yaf'alunaha fi'lal mustahilli. Fi'lal mustahilli. Mereka mengerjakan seperti enggak merasa dosa, enggak merasa salah, seperti perkara boleh-boleh saja. Nah, biduni mubalatin, tanpa merasa itu musibah, tanpa merasa itu kesalahan. Waqad waqa'a hadza, perkara ini sungguh telah terjadi di zamanina, di zaman kita. Fakana minan nasi man yasta'milu hadhil ma'azif, banyak manusia yang main musik. Au yastami'uha, atau tidak main, cuma mendengarkan saja. Pakai alat-alat, misalnya HP kalau sekarang. Ka'annaha syai'un halalun, seakan-akan itu perkara halal. Bahkan kalau yang ditentang mungkin dianggap orang gila gitu. Kalau mengatakan musik itu haram, Bapak Mayar ngomong di tempat-tempat itu, haram itu musik. Oh, Pak Mayar ini orang gila, gitu kan. Ya gitulah sudah. Zamannya. Iya. Keluarga kita saja kadang masih gitu-gitu ya Mas Jar. Iya. Aja nuding jauh-jauh. Sekitaran kita, keluarga kita masih gitu. Iya itu. Anu aja Pak Mayar, dikirimi rekaman ini nanti. Ya. Iya. Untuk mengingatkan saja, mengingatkan. Orang itu kalau diingatkan ada dua kemungkinan. Bisa nerima, itu berarti taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Bisa menolak, itu bukan urusan kita. Menolak karena hatinya keras, hatinya masih tidak mendapatkan taufik dan hidayah, didoakan. Kita ngelus dodo, kasihan, gitu. Jadi jangan putus asa. Wa hadza mimma najaha fihi a'daul Islam. Orang muslimin kecanduan musik seperti perkara yang halal,
mainnya, mendengarkannya. Itu kata beliau, ini merupakan hasil dari propaganda musuh Islam. Bikaidihim, tipu daya musuh Islam. Lil muslimin terhadap Islam. Hatta sadduhum an dzikrillah, supaya umat Islam itu terhalang dari zikrullah. Itu tujuannya. Berarti mereka ini musuh-musuh Islam itu sama dengan syaitan. Setan itu maknanya dari kata syatona, yang menghalangi dari Allah, menghalangi dari zikrullah. Sama dengan definisi nafsu dalam diri manusia itu ada dua musuh. Barang siapa mampu mengalahkan dua musuh yang ada pada dirinya, maka dua musuh di luar itu mudah, ringan. Dua musuh dalam dirinya adalah nafsu, yang sudah kita bahas ayat-ayatnya. Yang kedua setan, yang bisa masuk ke dalam dirinya melalui aliran darah. Dua musuh di luar ada mujrimin, dan ada orang kafir, ada munafik. Munafik masuk mujrimin, dan masuk ke orang kafir. Menghadapi orang kafir, musyrikin, munafikun itu gampang. Ringan, lebih ringan daripada melawan nafsu. Nah, jadi itu target mereka, memalingkan muslimin dari zikrullah, dari Al-Quran. Zikrullah itu dua maknanya. Ingat kepada Allah, yang kedua Al-Quran. Makanya banyak disebutkan dalam banyak ayat itu, Al-Quran itu disebut zikra, pemberi peringatan. Wa mahma dinuhum wa dunyahum wa asbah katsirun minhum yastami'una ila dzalika. Walaupun kadang yang mendengarkan musik itu malah orang-orang yang tokoh agama, orang-orang kaya, tapi mereka masih malah mendengarkan musik. Nah, dan itu mereka lebih condong, lebih senang, lebih banyak, kata beliau, wadzalika aktsaru mimma yastami'una ila qiraatil Qur'an. Mereka lebih banyak, lebih sering mendengarkan musik daripada mendengarkan Al-Qur'an. Kalau di kitab Al-Imam Ibnu Qayyim, Ighatsatul Lahfan itu memang tidak bisa berkumpul dalam hati seseorang. Kalau orang suka mendengar musik, itu nggak suka mendengarkan Al-Quran. Apalagi ayatnya nggak paham apa yang dibaca maknanya apa. Sementara musik rata-rata seringnya paham yang diucapkan oleh pendendangnya itu. Walaupun kadang nggak paham yang didendangkan itu apa maksudnya, orang ya seneng. Pak Mayar kan ada lagu India itu ya. Lagu-lagu India, lagu-lagu musik, barat itu, bahasa Inggris itu. Gak paham apa yang diucapkan, tapi mereka melok mencak-mencak gitu. Seneng ngasih kayak kesetanan. Jadi kata beliau, orang yang suka mendengarkan Al-Quran itu tidak akan suka mendengarkan musik. Dan sebaliknya. Wal ahadisi dan hadis-hadis. Mereka tidak suka mendengarkan hadis. Wa kalami ahlil ilmi, dan tidak suka mendengarkan ilmu. Ya Pak, dikirimi taklim kayak gini ya. Nggak suka, gak ira dirungokno karena mereka ketagihan musik, gak akan didengarin. Nah, al-mutadamminu
ilmu-ilmu yang mengandung libayani ahkamis syariah. Ilmu-ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syariah dan hikmah-hikmah syariah, mereka nggak suka. Fahdharu, maka hati-hati. Ayyuhal muslimun, wahai muslimun. Nawaqidus saumi, bahwa semua ini masuk ke nawaqidus saum, pembatal pahala puasa. Wa nawaqisahu, dan ini merupakan pengurang. Nawaqis jamak dari naqisun, naqis yang mengurangi. Walaupun enggak batal hilang semua pahalanya, bisa dikurangi oleh musik. Nah, wasunuhu an qaulizur wal amal, dan bisa menyeret kepada qauluzur, ucapan yang dusta, ucapan jelek. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaulazur, orang yang tidak meninggalkan qaulazur, di antaranya musik tadi. Nah, wal amala bihi, dan dia melakukannya, wal jahla, dan itu perbuatan kejahilan, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum. Ya, poso-poso, lapar-lapar, wis nunggu maghrib nyetel musik. Gimana Pak Mayar? Nah, itu hilang pahala puasanya. Allah nggak butuh, laparnya itu Allah nggak butuh. Padahal itu pahala besar dengan lapar itu kalau imanan wahtisaban. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir radhiyallahu an, sahabat yang mulia, idza sumta, kalau engkau puasa, fal yasum sam'uka, puasakan juga pendengaranmu. Dari apa? Dari musik-musik tadi, atau malah dengarkan apa, serial kisah-kisah hurufat. Nah. Wa basaruka, dan puasakan juga matamu, jangan lihat yang diharamkan. Wa lisanuka, lisanmu, anil kadbi wal maharimi, puasakan lisanmu dari dusta dan yang diharamkan. Wada' angka adal jari, tinggalkan olehmu mengganggu tetangga. Nyetel musik banter-banter. Kalau di kota sih mending ya, kalau di kampung itu nyetel musik iso kedengaran sak desa, sekampung, sak dusun. Nggak peduli dengan tetangganya, bagaimana tetangganya. Ketidakpedulian itu penyakit hati. Itu menunjukkan kekerasan hati. Kok di kampung, kalau di kota kan jarang. Kalau di kampung itu karena memang kalau orang tinggal di kampung itu tidak sampai nggak ngaji, itu keras. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sakanal badiyah faqad jafa. Orang tinggal di kampung itu keras, bengis, kasar. Badiyah. Nah, untuk ngilangi jafanya tadi, ngilangi sifat kerasnya, bengisnya itu dengan ilmu. Karena itu hati ya. Walaupun, dan itu enggak ada rumah sakitnya di situ. Rumah sakit jiwa pun itu badannya yang diobati, kalau jiwanya enggak. Juga Rasul melarang tinggal di kampung kalau enggak berilmu, kalau enggak belajar. Rasul bersabda, la taskunil kufur. Jangan tinggal di kampung. Fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Karena yang tinggal di kampung itu kayak penghuni kubur, hatinya mati.
mati. Orang mati gak ada gunanya mati. Walaupun badannya paling sehat, kalau hatinya mati ya mati kuburan, kuburan berjalan atau bangkai berjalan. Wal yakun alaika waqarun. Hendaknya kamu ini jadi orang yang tenang, nggak gaduh, nggak bikin gaduh, suaranya keras. Sakinah, sakinah juga tenang. Wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawaan. Jangan kamu samakan waktu kamu puasa dan kamu nggak puasa. Nah, selesai kita bab 10 adab puasa. Adab-adab yang wajib bagi orang yang puasa. Insyaallah adab-adab yang sunnah bagi orang puasa kita bahas besok. Wallahu a'lam. Itu dulu ya, kita lanjut besok. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.